dilantik kapan, Romo? Saya dilantik menjadi Letnan 2 Perwira, itu, ya, Letnan 2 itu 27 Maret 2025 baru dong ya? baru. Oke. Jadi masih Paja namanya, perwira remaja. Gitu, itu. Perwira remaja loh. Iya, Paja baru istilahnya, Paja baru ya. Jadi kalau misalkan memang ada yang berminat gitu, nggak jadi Romo dulu dari TNI terus habis gitu ke Romo, bisa nggak sih? Maksudnya dari TNI baru. Kan kalau Romo kan dari Romo dulu, seminari baru ke TNI gitu kan, karena ditunjuk. Kalau misalkan kebalik bisa nggak? Bisa, yang penting dia belum pernah menikah dulu ya, bisa. Saya kira karena kan sekarang untuk menjadi Romo ada yang dari ada yang sudah jadi pengacara, ada yang sudah jadi dokter, kemudian memilih untuk jadi pastor. Hanya yang dari tentara untuk jadi pastor sampai saat ini belum ada. Hanya itu tidak menutup kemungkinan supaya ada di masa depan. Siapa tahu ada anggota-anggota saya kan mau jadi Romo gitu. Iya. Benar-benar. Berarti selain konseling juga memberkati ya menikah di sana. Ya, jadi tugasnya itu banyak ya. Bukan hanya soal, sebenarnya itu tugasnya karena saya kan korpsnya itu infanteri. Korpsnya infanteri itu ngapain aja ya, Mas? Infanteri itu Satuan Tempur Angkatan Darat. Satuan Tempur Angkatan Darat. Jadi sebenarnya itu kita tuh di batalion tugasnya. Hanya kan kemudian kami karena perwira bintal yang berkualifikasi pastor itu sedikit, terbatas. Jadinya kami ditarik masuknya ke bintal. Saya itu sebenarnya organik Kodam 13 Merdeka di Batalion Teritorial Pembangunan 824 Moya namanya. Jadi di sana stay bareng gitu ya, ngobrol ya kan. Terus udah gitu apel pagi, sarapan dan lain-lain. Ibadat juga. Di tentara itu jam doanya itu lebih ketat ketimbang di dalam satu paroki atau gimana. Jadi kita tuh ngikut 5 jam doa itu pagi. Karena kan gereja juga kan punya gereja tradisi kuno itu kan punya 5 jam doa sebenarnya. Itu udah mulai dari bangun pagi, lalu ada jam-jam tertentu kan gitu. Dan di jam-jamnya apa aja? Jelasin. Mungkin ada yang pengen tahu. Ya sudahlah, nanti itu PR teman-teman di rumah aja lah. Ini jadi pertanyaan loh, mumpung ya ketemu sama Romo Jimmy, pasti pada penasaran. Kalau di batalion ya? Ya. Kalau di tempat pendidikan atau di batalion itu pasti pagi bangun pagi itu kan kita bangunnya jam 4 ya. Jam 4 tuh kita udah bangun. Lalu nanti yang muslim ke masjid doa, kita yang Nasrani biasanya dikumpul sekalian. Gitu. Lalu nanti jam 12 itu doa bersama. Angelus juga begitu? Iya. Lalu jam 3:30. Rosario juga? Kalau yang Katolik bisa Rosario. Nah, nanti tinggal kita bagi kan gitu. Kalau Minggu misa sama Romo Jimmy juga? Kalau Minggu, karena kemarin kan saya di Kodam 13 hanya 1 bulan. Nah, jadi waktu itu kita kan masih persiapan menuju ke batalion gitu. Menuju ke batalion ke Gorontalo. Seharusnya saya sudah berangkat ke Gorontalo, tetapi kemudian muncul sprint baru, ditarik ke Jakarta. Hanya pengalaman kami sama di Kodam 13 itu di Amurang, di Minahasa Selatan, ya jadwalnya seperti itu. Jadi bisa, tapi kan bisa ada gereja terdekat. Ada gereja terdekat, jadi kita ke gereja terdekat gitu. Selama dalam pendidikan itu mimpin misa juga? Enggak. Oh enggak ya? Nah, jadi selama pendidikan itu kita benar-benar yang dididik itu dulu mental militernya. Ya, jam doanya tetap ada, tapi Nasrani itu kan digabungkan sekalian. Jadi kita ibadahnya itu ekumene. Ekumene berarti gabungan ya? Gabungan, Protestan, Katolik ya. Oke. Terus pernah kena sanksi nggak mau? Kena sanksi? Ya, bukan. Misalkan agak melanggar sedikit, telat ya kan? Kalau telat kan, telat apel ya kan? Iya. Atau lagi berlayar terus datangnya terlambat, mungkin kan? Iya. Terus diapain? Ya kalau suruh up. Ya bukan tentara namanya kalau hanya dicubit-cubit saja kan? Jadi ya pastilah disanksi. Hanya sanksi-sanksi. Kedisiplinan. Ya, sanksi-sanksi itu
Jadi tetap ya diperlakukan sama Iya, diperlakukan sama. Jadi tidak ada bilang dia pastor, ini tidak. Hanya memang kemudian kita merasakan bahwa mental kita terbentuk di situ. Kita terbentuk di situ. Dan di sisi lain juga saya merasa bahwa saya dididik, dilatih juga untuk menjadi rendah hati ya. Jangan lagi memikirkan bahwa saya ini pastor, saya harus diperlakukan spesial dan segala macam. Gitu. Itu refleksi saya. Iya Romo. Romo kan Romo muda nih yang pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang apa? Pesan apa nih? Pesan untuk anak-anak muda Katolik ya kan di Gen Z. Saat ini kan banyak transisi nih Romo ya. Gitu. Jadi dari transisi muda ke dewasa itu mereka kadang-kadang ada kendalanya kan. Gitu. Apa Romo? Ada pesan? Kalau saya yang pertama, kalau ada keinginan jadi imam, ikuti keinginan itu. Karena jumlah imam sekarang itu berkurang ya. Umat semakin banyak, tapi jumlah pastornya itu semakin berkurang. Ya minat anak-anak muda sekarang kan berpikir, buat apa lagi jadi pastor gitu kan. Meninggalkan keluarga, mengorbankan segala hal, kebebasan segala macam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada satu doktrin di tentara itu menurut saya itu bagus. Doktrinnya itu, jangan pernah merasa paling menderita di dunia ini. Supaya apa? Jadi kita itu didoktrin begitu supaya ketika pendidikan kita jangan kalah dengan perasaan lelah kita gitu. Kita jangan kalah dengan perasaan malas kita untuk baris berbaris, berlari sambil bernyanyi. Jadi doktrinnya adalah jangan pernah merasa diri paling menderita karena bukan hanya kita yang melewati masa-masa itu. Betul sih. Bahkan ada orang yang melewati masa-masa yang lebih sulit dari kita. Betul. Sehingga tuh anak-anak muda sekarang jangan pernah merasa diri paling menderita gitu. Betul. Kalau ada permasalahan satu dan lain hal, nanti waktu akan menjawab itu. Romo punya prinsip 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya. Kenapa? Itu kan slogannya. Maksudnya bukan kenapa. Apa yang menjadikan itu prinsipnya Romo? Aku harus begini gitu. Ya, itu kan slogannya Monsinyur Sugio Pranoto ya. Artinya seperti pertanyaan pertama tadi, bagaimana menyeimbangkan antara kegiatan di TNI dan di gereja. Jadi kembali lagi ke situ. Antara gereja dan TNI menurut saya itu punya tujuan yang sama. Punya tujuan sama. Jadi tidak begini gereja menjadi prioritas atau TNI menjadi prioritas. Menurut saya dua tujuan utama dari gereja dan tentara itu sama ya. Ingin menjaga kedamaian masyarakat Indonesia kan, hanya dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Tentara bagian jasmani, gereja bagian rohani kan begitu. Sehingga di titik itu kalau saya menjadi Romo saja mungkin saya akan bergerak di sisi yang satu kan. Iya, fokus ke situ rohani ya. Kan ya. Jadi harus kalau saya jadi tentara saja, saya bergerak di satu sisi saja begitu. Maka ketika saya menjadi pastor, menjadi tentara juga, dua hal itu harus seimbang. Maka tidak boleh setengah-setengah, jadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Cara nyimbangin gimana Romo? Ya, pertama pasti berdoa ya. Ya, itu yang pertama berdoa. Refleksi dan segala macam. Lalu yang terakhir, menikmati semua tugas yang ada di tentara itu dengan baik. Ya. Pernah jenuh nggak? Sejauh ini belum. Sejauh ini pernah mengalami nggak? Aduh, bosan ya gitu, jenuh rutinitasnya ini aja gitu. Pernah nggak? Di tentara itu tidak pernah ada rutinitas yang membosankan. Kan soalnya dua-duanya nih, satu pegang Romo, satu kebagi ya. Kebagi fokusnya kan. Iya. Sejauh ini tidak. Sejauh puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan karena saya menikmati proses itu, menikmati lelahnya menjadi Romo, menikmati lelahnya juga menjadi tentara. Tapi lelah-lelah itu adalah kekuatan yang membahagiakan. Betul, setuju. Oke. Baik, terima kasih Romo. Penasaran, waktu sebelum jadi Romo pacaran ya, terus pas waktu di seminari jadi frater chatting, kangen sama cewek atau gitu. Jadi
Wah, ini pertanyaan yang berat ya.